So this is the iPhone XS ya kan, not the iPhone XS Max series ya kan. Buset dah, baru mulai videonya lu udah langsung muntah gitu ya kan. Bahasa Inggris versi alien gue gitu. Nah jadi ini adalah sebuah iPhone XS. Kalau kita recap dari tahun awal 2020 akhir di awal tahun 2021 awal, itu penurunan harga HP ini tuh turun harganya hampir 2 juta dengan munculnya varian-varian baru dengan isu bekasnya ini tuh ini itu. Dan kemarin gue baru aja bikin video komparasi si XS ini yang lagi gue pegangnya, tapi yang varian Max-nya ya. Kalau ini varian biasa, gue bilang bahwa iPhone 11 tuh jauh lebih worth it. Tapi nggak semua setuju. Ada yang bilang, wah iPhone 11 itu kan layarnya masih IPS bang. Jadi kayak belum apa ya, kayak belum berasa gitu flagshipnya. Oke, di video ini gue bakal coba recap ulang lagi dengan perbandingan harga yang udah turun hampir 2 juta di awal tahun 2021 alias akhir tahun 2020 dengan perbandingan yang kemarin gue bahas iPhone 11. Apakah benar-benar opini kalian-kalian yang memihak di iPhone XS itu benar-benar bisa diandalkan? Nah, kita coba bahas sedikit tuntas di video ini. Sebelumnya gue bilang bahwa iPhone 11 seperti yang lagi lu liatin warna purple ya kan, ini lebih the best daripada iPhone varian XS versi Max. Tapi kalau XS biasa itu harganya terpaut jauh beda, jadi nggak bisa dibandingin. Ini kan versi generasi lebih baru. Karena pada saat itu harga iPhone XS Max dengan iPhone 11 itu mirip-mirip, bahkan ada yang sama harga jualnya. Jadi pada saat itu gue bilang iPhone 11 itu jauh lebih worth it. Nah di sini gue coba recap lagi bahwa eh yang bilang iPhone 11 itu tidak worth it biasanya ya orang itu yang sangat-sangat memihak pada spesifikasi detail. Contohnya kayak layar. Oke, yang lagi lu lihat ini adalah layar iPhone 11, tapi pada kenyataannya layar yang spesifikasi jauh di bawah iPhone XS ini ya secara mata gue ngelihat itu tidak terlalu terlihat berbeda gitu dengan iPhone 13 Pro gue bahkan. Kayak apa gitu. Nah, pada saat itu juga gue bilang bahwa iPhone 11 ini jauh lebih worth it daripada iPhone XS Max. Kenapa? Karena dia ada lensa lebar. Tapi kan XS lensanya ada dua bang, nggak bisa zoom-zooman dong. Nah kalau masalah zoom itu, kamera iPhone XS itu bisa dimaksimalin dengan ya lo crop dikit-dikit lah ya kan. Tapi memang agak sedikit pecah, nggak seperfect iPhone XS. Tapi bisa nggak capture dengan gambarnya jauh lebih luas, jauh lebih lebar, dan kamera iPhone 11 itu masih bisa dipakai buat ngevlog karena ada lensa lebar. Jadi lu beli HP itu lu bisa buat ngevlog, lu bisa buat foto lebar-lebar, ya pokoknya a lot lah ya, lu bisa ngelakuin lebih banyak hal ketimbang dengan kombinasi lensa zoom-zooman seperti yang ada di iPhone 11 alias iPhone XS ini, maksud gue, sorry bukan 11. Jadi itulah kenapa gue bilang kombinasi iPhone 11 itu kameranya jauh lebih baik ketimbang iPhone XS series. Tapi di video kali ini gue bakal coba memihak gimana kalau gue lebih pilih iPhone XS. Kira-kira apa yang terjadi? Apa sih titik kelebihannya di antara iPhone XS dengan iPhone 11, mengingat iPhone 11 generasi lebih baru, tapi tetap aja ada aja orang yang lebih memihak ke iPhone XS padahal harganya udah cenderung sama ya kan. Oke, di sini gue bakal coba menjadi sebuah yang fanboy terhadap Apple. Seperti yang kita tahu bahwa untuk common parts yang ada di iPhone itu tidak sama antara iPhone X dengan XS, iPhone XS dengan iPhone 11 itu sudah agak susah disama-samain, paling hanya perintilan bot dikit-dikit. Nah, mengingat iPhone 11 itu dia belum OLED-OLEDan, jadi dimana kalau layar HP lo amit-amit retak, terus bodinya retak, crack atau apa, itu penggantian spare partnya cenderung lebih murah dibandingkan iPhone XS. Kenapa? Karena dia bukan layar OLED. Jadi di satu sisi iPhone 11 ini kalau buat lu yang pengen ngincar budgetingnya hemat banget, lu anak budget banget lah ya, kayak wah gue beli ini itu harus hitung-hitungan gitu, nggak mau rugi gitu. Nah iPhone 11 ini menurut gue itu pilihan buat kriteria orang seperti itu. Jadi cocok lah buat lo yang pengen serba compact-compact dari segi biaya, dari segi apa ya, harga belinya, ya kan. Kalau rusak amit-amit kenapa-napa, ya lebih gampang lah perawatannya untuk dari segi perbaikannya karena nggak terlalu gede juga biayanya. Jadi iPhone 11 ini lebih recommended. Kenapa iPhone XS tidak? Karena iPhone XS itu layarnya OLED-OLEDan. Iya, gini deh. Sekarang yang lagi lu lihat ini, gue lagi scrolling menggunakan iPhone XS. Memang ketika gue pakai iPhone XS ini, abis gue pegang sebelumnya iPhone 11, memang agak sedikit beda gitu. Kayak terlihat beda kasta gitu, padahal iPhone 11 jauh lebih baru kan. Karena teknologi OLED-OLEDan yang ada di layar ini, tapi secara fungsional, ini tidak menimbulkan efek apa-apa gitu ke penggunaan, ke user interface bahkan sekalipun ya kan. Kayak gue scroll-scroll ini so far ya biasa-biasa aja, cuman
kayak ada kenikmatan tersendiri lah. Kayak lebih nyaman gitu layar di iPhone XS ini. Ibaratnya iPhone 11 itu layarnya masih kuno gitu, masih kayak HP-HP limbah Jepang yang harga sejutaan ya kan. Sumpah gue kasar banget gitu. Tapi ya memang harus jujur-jujuran aja di sini, harus fair-fairan aja. Kalau kita ngeliat iPhone 11 itu teknologi layarnya masih IPS, jadi di mana semua HP sejuta umat yang harga sejutaan masih menggunakan teknologi layar itu karena di samping murah dari segi purna jual belinya dari segi spare partnya jadi ya lebih hemat lah untuk harganya di cost productionnya juga dari segi pabrikan juga jauh lebih untung. Jadi nggak gede-gede amat gitu buat biaya produksinya ya kan. That's why kenapa banyak orang yang mengkeluh-keluhkan lebih baik gue pilih iPhone XS Max aja meskipun harganya udah sama dengan iPhone 11 karena dari segi layarnya ya gue nggak bisa toleransi sih itu karena layar itu adalah hal yang utama yang ngebuat gue tuh betah juga pakai sebuah handphone mau chipsetnya kayak gimana pun kalau layarnya jelek ya udah. Nah di sini gue bakal coba head to headin dari segi spesifikasi. iPhone 11 ada di sebelah kiri, iPhone XS ada di sebelah kanan. Kalau kita lihat di sini yang iPhone 11 itu layarnya udah lebih gede 6,1 inch sedangkan iPhone XS itu sedikit lebih kecil 5,8 tapi depresiasinya dah bahasa depresiasi nggak tuh tapi di sini penyusutan pixel PPI-nya di 326 sedangkan di iPhone XS itu di 400 PPI lebih 450-an lebih jadi lu bayangin iPhone XS itu inch lebih kecil tapi PPI jauh lebih tajam jadi ya dari segi penggunaan tidak imbas apapun tapi dari segi kenyamanan mata iPhone XS ini jauh lebih the best. Terlebih lu nggak terlalu peduli ya fitur-fitur baru yang ada di iPhone 11, lensa lebar, chipset A13, ya performa jauh lebih baik, baterai performa jauh lebih baik juga lu bisa lihat. Tapi lu nggak terlalu peduli masalah itu, lu cuma peduli masalah layar. Menurut gue iPhone XS ini bisa banget diandelin. Dan ngomongin soal charger, sama aja sih antara iPhone XS dengan iPhone 11, sama-sama masih pelit gitu ya kan. Tapi apa ya tidak sepelit di iPhone terbaru yang sekarang udah kotakan doang sama kabel jadi ya udahlah nggak usah dipertanyakan tapi ada minus satu sih tapi kalau lu nggak terlalu peduli ya masalah desain yang ada di iPhone XS itu udah terlihat lebih old school menurut gue udah rada-rada mulai jadul-jadul gimana gitu tapi ya terkesan masih flagship sih lu megang iPhone XS ini lu masih berasa oh ini HP ini itu masih seharga motor gitu. Udah tetap masih beda sih meskipun udah jadul tapi nggak sejadul varian iPhone SE, varian iPhone 6 ya kan yang masih pakai aluminiuman full gitu dari samping bezel ke belakang. Jadi ya feelsnya tetap beda dan meskipun sebagian orang bilang iPhone XS itu udah terlihat lebih kuno tapi ya tidak sekuno ini kan yang lagi gue pegangin iPhone SE dengan iPhone 6s ini. Dan kesimpulannya menurut gue iPhone 11, iya kalau buat kenyamanan mata masih kurang sih. Gue lebih memihak ke iPhone XS sih. Tapi kalau masalah fungsional, ya gue lebih pihak iPhone 11. Tapi sebenarnya lo pilih mana sih?